Itulah dia bulan Rajab. Inilah kita sekarang berada di bulan Rajab. Apa amal yang bisa kita lakukan? Memperbanyak sholat sunnah. Sholat sunat wudhu, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat, sholat sunat witir. Tahiyatul masjid, qabliyah subuh, ba'diyah, tak ada pula ba'diyah subuh. Sholat sunat isyraq, sholat sunat duha, qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qabliyah asar, qabliyah maghrib, ba'diyah maghrib, qabliyah isya, ba'diyah isya. Jumlah bilangan bulan yang ditetapkan Allah Isna asyara syahra, ada 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ard, ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, dari 12 itu ada 4 bulan hurum. Hurum artinya haram, 4 bulan haram. Haram artinya mulia. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Masjidil haram, masjid mulia. Tanah haram, tanah mulia. Bulan haram, bulan mulia. Sapu-sapu haram. Mana? Haram diambil dari kata hormatun. Hormatun bahasa Arab sudah jadi bahasa Indonesia. Hormat, yang terhormat. Masjidil Haram, masjid yang mulia. Tanah haram, tanah yang mulia. Bulan haram, bulan yang mulia. Khamar haram, kalau diminum hilang kemuliaan. Zina haram, kalau dilakukan hilang kemuliaan di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Maka memahami kalimat kata-kata ini penuh dengan makna. Maka 4 bulan minha arba'atun, ada 4 bulan hurum, bulan yang mulia, bulan yang terhormat, bulan yang agung. Tapi tak disebutkan nama bulan Rajab itu dalam Quran. Penjelasannya ada dalam hadis Nabi. Salasun mutawaliyatun, ada 3 bulan yang berurut-urut. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Tapi ada 1 yang terpisah, ma baina Jumada wa Sya'ban, letaknya antara bulan Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Itulah dia bulan Rajab. Inilah kita sekarang berada di bulan Rajab. Kalau nanti ada ustaz berceramah, kata dia tak ada dalilnya, dalil khusus yang tak ada. Kalau dalil umum ada. Pokoknya laksanakan puasa di bulan Rajab. Ini yang pertama. Yang kedua, apa amal yang bisa kita lakukan? Memperbanyak sholat sunnah. Inna awwala ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah, yang pertama kali dihisab, dihitung dari seorang hamba nanti pada hari kiamat, salat. Idza salahat salaha al-amal kulluh, kalau salatnya baik yang lain ikut baik. Wa idza fasadat fasadal amal kulluh, kalau salatnya rusak yang lain ikut jadi rusak. Idzan taqasat min fariidatihi syai'un, kalau salat fardunya itu kurang khusyuk, kurang ini, kata Allah, unzur li 'abdi halahu min tatawwu'in, lihat hambaku itu, tengok catatan sholat sunnahnya. Bangun malam, mandi, bersih, yang pertama kali sholat sunnah wudhu. Nabi memanggil Bilal, Bilal, aku dengar suara sendalmu dalam surga. Sami'tu daffan 'alaika baina yadayya fil jannah. Ku dengar suara selopmu dalam surga. Apa amal kau, Bilal? Kata Bilal, saya tak pernah meninggalkan sholat sunat wudu. Usolli sunnatal wudu raka'ataini lillahi. Ayatnya Pak Ustaz, yang bertanya ayat itu kalau hafalannya banyak, itu baru orang bertanya ayat. Kalau tidak, ya kulhu juga tak. Habis sholat sunat wudu,
sholat sunat taubat. Mana dalilnya? Ma min muslimin yuznibu dzamban. Kalau ada orang silap salah dan berdosa, summa yatatahhar, mandi taubat, summa yusalli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat. Ada Nabi menyebut salat sunat taubat. Kalau ada orang mengatakan mana dalilnya salat sunat taubat, tunjukkan saya. Bunyinya tak ada. Bunyi salat sunat taubat itu tak ada, tapi salat sunatnya ada. Bunyinya, ma min muslimin yuznibu dzamban, kalau ada orang silap salah, summa yatatahhar, mandi bersuci, summa yusalli rak'atain, salat sunat 2 rakaat. Tak ada disebut Nabi salat sunat taubat, tapi itu adalah salat sunat taubat. Summa yastaghfirullah, setelah itu beristighfar, illa ghafarallahu lah, diampunkan dosa. Habis salat sunat taubat, salat sunat tahajud. Pekanbaru azan jam 5, bangun jam 4. Insyaallah sejam itu cukup. Salat sunat wudu, salat sunat taubat, salat sunat tahajud, salat sunat hajat, salat sunat witir. Habis itu baca Quran, zikir, tak lama terdengar takbir. Wassalatu wassalamu alaik. Sekaligus membiasakan diri menjelang Ramadan. Alah bisa karena biasa. Yang sudah melakukan tak putus, alhamdulillah, mudah-mudahan istiqamah. Bagi yang ragu kapan saya memulai, nih momentumnya, masuk bulan Rajab malam yang kedua, Jumat malam Sabtu. Lalu kemudian sholat sunat yang siang, sholat sunat isyraq. Apalagi besok hari Sabtu kita pengajian di mana Bu ya? Masjid Muhajirin UK, bukan UK, Garuda Sakti. Man sholat subha fi jama'atin, sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yazkurullah, habis sholat itu jangan pulang ke rumah, duduk zikirnya Allah hatta tatlu asyam, sampai terbit matahari. Summa yusalli rak'ataini, sholat sunat 2 rakaat. Namanya sholat sunat isyraq. Isyraq pakai qaf. Kalau pakai kaf isyraq syirik artinya. Isyraq terbit matahari. Kana lahu ka'ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala macam haji dan umrah. Tamah, sempurna. Besok bisa dilaksanakan. Kami di Jalan Kamboja hari Rabu baca kitab Riyadhus Shalihin, Rabu 1, Rabu 2, Rabu 3, Rabu 4. Habis itu sholat sunat isyraq 2 rakaat. Kita hari Sabtu pekan kedua dalam program 20 jam bersama Ustaz Muhammad Yayasan Tamu Wakaf Umat bisa. Tapi di masjid kami tak ada pengajian subuh Pak Ustaz, duduk baca Quran. Saya baru baca Quran 2 menit tertidur Pak Ustaz. Duduk aja di situ. Yang terlentang batal dia. Terlentang telungkup bersandar batal. Selama tak terlentang, tak telungkup, tak bersandar, duduk walaupun berbunyi. Asal berbunyi dari atas, nanti bawah, tak batal wudu. Kapan kami baru boleh sholat sunat isyraq? Waktu maghrib di Pekanbaru 7.30, 7.30 besok pagi. Jadi kalau subuh jam 5, zikir-zikir segala macam jam 5.15, 7.30 duduk di masjid, i'tikaf lebih kurang 1 jam 15 menit. Tapi 1 jam 15 menit ini lama nih Pak Ustaz. 1 jam 15 menit di masjid lama, scroll 2 jam. Berapa banyak orang sekarang yang hidupnya siang 12, malam 12 tambah 12, 24 bagi 3, 8 jam kerja, 8 jam tidur, 8 jam scroll. Tak boleh tengok, tidak tentu ada. Nah, jadi kita laksanakan i'tikaf, membiasakan diri berlama-lama di dalam masjid. Salat sunat doa. Man shalla isnatai asyrata rakaat, siapa yang salat 12 rakaat fil yaumi wal lailah, sehari semalam 12 rakaat, bunyalahu bihinna baitun fil jannah, dibangunkan untuknya satu tempat di surga.
12 rakaat itulah dia sholat sunat rawatib muakkad. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Namanya sholat sunat rawatib muakkad, 12 rakaat. Sedangkan yang 6 rakaat itu tidak muakkad. 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya. Tapi sholat ini lama Pak Ustaz. Macam mana pula sholat lama? Kita hitung ya, 1 rakaat itu berapa? Tak nampak detiknya. Kita hitung ya, 1 rakaat itu berapa detik. Kita tunggu jarum panjangnya ke angka 12. Saya mau menunjukkan, membuktikan sama orang bahwa sholat tak lama. Hilang timbul detik itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya alladhi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu akbar. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Tak sampai 1 menit. Siapa bilang sholat lama? Berarti setannya yang bilang lama. Saya bilang sholat lama. Itu dibaca aja, bukan sholat. Ada model orang sholat tak dibaca, diam aja. Allahu akbar. Tuk. Sholat dibaca, bukan tak dibaca. Sholat walaupun tahiyatul masjid, walaupun qabliyah, walaupun ba'diyah, walaupun duha, walaupun tak berbunyi, tetap dibaca. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran. Tapi bacanya tidak pula terlalu pelan, tak pula terlalu cepat. Ada orang terlalu Allahu akbar. Seminggu selesai. Jadi begitu ibadah ini kita perbanyak. Maka sholat sunnah. Kenapa? Karena Nabi bertamu ke rumah orang. Sampai di situ dikasih makan. Selesai kasih makan, Nabi tanya, Aina turidu an usalli? Di mana kau mau aku sholat di rumahmu? Kata yang punya rumah, sholatlah di sini ya Rasulullah. Nabi pun sholat di pojok rumahnya, dan sahabat menjadikan tempat pojok Nabi sholat itu sebagai musalla dalam rumah, karena mengambil barokah tempat sujud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sholat apa namanya itu? Sholat duha tidak, sholat tahajud tidak, sholat witir tidak, tahiyatul masjid tidak. Sholat apa? Sholat habis dikasih makan. Artinya apa? Doa yang paling afdal didahului sholat sunat dulu. Kalau kita tidak doakan orang, sholat sunat dulu. Berapa banyak sholat sunat yang begitu baik dan mulia, salah satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Abdullah bin Abbas naik unta. Ketika naik unta dia tiba-tiba datang orang mengejar dari belakang. Apa kata orang? Abdullah bin Abbas, adik kau meninggal. Turun dia dari untanya, langsung dia sholat. Karena wudhunya tak putus. Allahu Akbar. Sholat sunat. Sholat sunat apa namanya? Sholat sunat ketika menerima musibah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Yang pertama puasa. Yang kedua isi dengan sholat-sholat sunnah. Yang ketiga membaca Al-Quran.
belilah Quran yang sudah ditashih. Jangan beli Quran yang tak ada lajnah tashih. Quran ini sudah diperiksa karena banyak kesalahan, kekeliruan, pemalsuan tulisan titik. Ini yang sudah diperiksa lembaga lajnah tashih Kementerian Agama. Jangan beli Quran yang belum ditashih. Senarai ahli lajnah tashih Quran Kementerian Dalam Negeri sesi 2015-2016. Ini Quran bukan Indonesia punya ini. Kementerian Dalam Negeri Malaysia. Malaysia punya. Malaysia Indonesia sama. Sama-sama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beli Quran. Quran ini bagus, tapi kalau Quran ini kita baca, kalau kita tidak ingat hukum tajwid, kita tak ingat mana idgham, mana gunnah, mana qalqalah, mana iqlab, mana ikhfa. Beli Quran berwarna, bagus. Beli Quran yang ada tajwidnya, yang potong-potong. Ya ayyuha, hai orang-orang alladzina yang amanu beriman, kutiba diwajibkan, alaikum bagi kamu, siyam puasa, kama sebagaimana. Oh, kama artinya sebagaimana. Selama ini kama kemana? Bagus. Di bawah ada asbabun nuzul. Apa sebab turunnya ayat ini? Ada Qurannya, ada tajwidnya, ada terjemahnya, ada asbabun nuzulnya, ada tafsirnya. Berapa harganya? 200.000. Ujung-ujungnya Ustaz ini jual Quran juga. Tidak, saya bukan akhir. Quran yang menjadi pedoman kita harganya 200.000. Sepatu yang untuk alas kaki menjaga dari tai ayam 1 juta. Balik Quran kita. Saya ada Quran di rumah Pak Ustaz. Mana? Itu di dalam lemari kaca di ruang tamu. Dipaku di dalam kotak kayu jati, tidak pernah dibuka. Bukan begitu cara memuliakan Al-Quran. Baca Quran. Iqra'ul Quran, baca Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Quran itu nanti akan datang pada hari kiamat. Syafi'an li ashabi, memberikan syafaat pada orang yang membaca. Ini keliling Masjid Nurul Jadid di Bu'aj. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang takwa kepada Allah, maka dijadikan Allah jalan keluar terhadap masalah hidupnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dia dikasih rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Oh, itu bacaannya Pak Ustaz. Wa may ya'mal minas shalihat. Siapa yang beramal saleh wa huwa mu'minun, dan dia beriman, fala yakhafu zulma wala hatma, maka dia tidak pernah takut akan perbuatan zalim, aniaya, perbuatan buruk. Pas mau keluar dari pintu, wasta'inu bis sabri was salah, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun, tapi itu berat, illa 'alal khashin, kecuali orang yang khusyuk. Wa man a'rada an dzikri, siapa yang menolak berzikir mengingatku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka hidupnya akan sempit dan sulit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, nanti di akhirat kami bangkitkan dia dalam keadaan buta. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, sesungguhnya salat itu sudah ditetapkan bagi orang beriman, waktunya tidak boleh digeser. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, jangan digeser. Alhamdulillah Ustaz, suami saya sejak ikut pengajian Ustaz ini rajin sholat, tapi saya tengok sholat duhanya itu berkunut Pak Ustaz. Itu bukan doa berkunut, subuh kesiangan. Sudah ditetapkan Allah, tak bisa digeser ini waktunya.
Sedangkan jam penerbangan pesawat aja tak bisa kita geser, apalagi ibadah sholat. Ini Allah yang punya. Maka ini bulan Rajab ini memperbanyak sholat sunnah. Nabi punya anak namanya Fatimah. Sayyidatina Fatimah punya anak namanya Sayyidina Husain. Abangnya Hasan, adiknya Husain. Husain dia punya anak namanya Ali. Kalau gitu ada dua Ali. Ayah Husain Ali, anak Husain Ali. Ali atuknya, Ali cucunya. Ali anak Husain dikenal dengan Ali Zainal. Zainal artinya perhiasan. Abidin ahli ibadah. Kenapa dia dipanggil perhiasan ahli ibadah? Dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala karya Imam Az-Zahabi disebutkan, dia disebut Zainal Abidin, perhiasan ahli ibadah, karena sehari sujud 1000 kali. Bacalah kitab Syiar A'lam An-Nubala, biografi orang-orang soleh, di antaranya Ali Zainal Abidin. Artinya apa? Memperbanyak sholat sunnah. Sholat sunnah kita belum ada apa-apanya. Cobalah kita hitung dari subuh tadi. Tahiyatul masjid, qabliyah subuh, ba'diyah. Tak ada pula ba'diyah subuh. Sholat sunnah isyraq, sholat sunnah duha, qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qabliyah asar, qabliyah maghrib, ba'diyah maghrib, qabliyah isya, ba'diyah isya. Berapa itu semua? Belum ada apa-apanya dibandingkan para ulama, orang-orang besar. Jadi jangan kita merasa ibadah ini kita udah banyak. Ada pula sebagian kita ini cara berpikirnya begini. Yang penting wajib-wajibnya dia udah cukup lah. Masuk surga itu tak perlu ditengahkan. Emper-emperannya asal tak masuk neraka aja jadilah. Jadi ini mindset. Sudah lagi-lagi lah balik ke cara berpikir. Kau kenapa aku tengok tak pernah sholat sunat? Masih syukur aku sembahyang kok. Kawanku tak sembahyang lagi. Nah, jadi cara berpikir. Makanya pesan Islam itu tak begitu. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu. Apa yang dilakukan Nabi ikut. Nabi itu macam mana? Yang menengok Nabi sembahyang di kamar, ya Aisyah. Kata Nabi, lima fa'alta hadza ya Rasulullah. Kenapa engkau sholat sunat banyak? Betul ya Rasulullah. Qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Dosamu yang lalu sudah diampunkan Allah. Yang akan datang pun sudah diampunkan Allah. Kenapa kau masih banyak sholat sunat? Sampai bengkak kakimu. Apa jawab Nabi? Afala akuna 'abdan syakura. Aku ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur. Nabi aja yang dijamin masuk surga, sholat sunatnya sampai bengkak kakinya. Kita Ustaz pernah bengkak kaki? Oh selalu saya bengkak kaki. Terbang ke Makassar bengkak kaki, turun ke Ambon bengkak kaki. Rupanya darah ini kalau terlalu lama kita duduk turun ke kaki bengkak dia sebab. Begitulah Nabi. Kenapa Nabi kakinya bengkak? Karena tegaknya lama. Kenapa tegaknya lama? Ayatnya panjang. Begitulah Nabi Muhammad SAW. Saya Pak Ustaz inginlah sholat 1 rakaat 1 juz, tapi saya tak hafal Quran. Beli Quran besar, namanya Quran tahajud 2 kali. Ada, saya punya Quran tahajud. Beli mejanya stand, letakkan. Boleh kita sholat sunat menengok, boleh. Dalilnya Zakwan, sholat melihat mushaf. Kalau mata nampak. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Allahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa wailul lil kafirin min adzabin syadid. Kalau saya tengok Quran digital di handphone, Pak Ustaz, boleh. Quran digital. Tapi otaknya matikan dulu. Khawatir betul hidup. Ya sebentar. Batal salat.
Begitulah bagaimana supaya sholat kita ini berkualitas. Inilah bulan Rajab, inilah kesempatan kita. Kapan lagi kita mau beramal? Kalau ditunggu besok nanti, ingat, malaikat maut datang tak pernah ngasih tahu. Sampai akhirnya kita mati tak sempat beramal. Amal bulan Rajab, puasa sudah, sholat sudah, baca Quran sudah. Saya Pak Ustaz membaca Quran ini tak bisa. Asal ditengok Quran itu bertambah titik batu 3. Tegak lama tak sanggup, sakit kaki. Duduk baca Quran mata, duduk pejamkan mata. Apa amal yang keempat? Zikir. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Zikir. Kalimatani, 2 kalimat. Khafifatani 'alal lisan, ringan di lidah. Thaqilatani fil mizan, berat pada timbangan mizan. Habibatani ilar rahman, disukai Allah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Man lazimal istighfar, siapa yang melazimkan memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, segala kesempitan hidupnya dilapangkan Allah. Wa min kulli hammin faraja, segala kesusahannya dibahagiakan Allah. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dikasih rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Astagfirullahaladzim. Nabi beristighfar 1 hari, wallahi demi Allah, inni la astaghfiru ila rabbi wa atubu ilaih. Aku beristighfar, kata Nabi, mi'ata marrah, 100 kali sehari semalam. Istighfar jangan karena mau mengejar 100 kencang. Banyak sekarang orang istighfar tak tahu tahunnya, macam dapat goreng panas, kumur-kumur. Pelan kenapa? Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah imam kita suaranya jelas dan dari awal sampai akhir. Astaghfirullahaladzim alladzi ana ala bab ta'jat. Astaghfirullahaladzim bi'alih. Ini kan makmum ini kan tak semuanya alim. Ada yang baru masuk Islam mu'alaf, mari dia ke rumah, ditanya sama mertuanya, apa kata imam kita ini? Alim. Ada anak kecil itu kan tadi ramai. Saya masuk tadi, anak kecil seramai. Saya salami semua itu. Semua anak-anak kecil yang bersalaman tadi, semua saya salam. Kenapa Ustaz salam? Mereka jumlahnya akan meramaikan masjid di 20 tahun. Yang tua-tua ini tak lama lagi. Anak-anak kecil itulah. Kalau di masjid masih banyak anak kecil menyambut, pas sudah saya masuk hilang, saya tengok. Ada itu masih mereka tengok. Anak-anak kecil masih ramai. Selama masjid masih ada anak kecil, maka insya Allah masjid Nurul Jadid ini sampai hari kiamat masih tetap diisi. Biasakan anak ke masjid. Masjid di kampung saya, situ imam, di belakang itu pintunya 4. Dua sini. Pintu kanan sama pintu kiri ini kalau ditutup pintunya begini, kalau dibuka ini tengah ini kosong. Situlah tempat saya bersih. Asal menyatu pintu kanan kiri itu, situ saya mengintip orang. Sampai hari ini kalau saya balik ke kampung mak saya, duduk saya situ, mengenang masa kecil saya. Ada kubah di atas, di bawah kubah itu lantai, situlah saya duduk mengintip orang yang sholat. Bagaimana kenangan masa kecil kita masjid? Jam 6 sore berlomba ingin cepat di masjid, mau masuk ke kayu besar yang dikasih tahu. Batang kayu besar, dikasih kulit kambing, kulit lembu. Berlomba dan saya duluan situ. Datang kawan-kawan, aku duluan. Masa kecil anak-anak kita mesti di masjid. Itu menjadi kenangan yang luar biasa. Anak-anak tak bisa main suruh masjid. Ayah tak ke masjid, ayah udah dewasa. Tak bisa. Kita yang mesti tangannya kita bawa ke masjid.
Anak-anak kenal sama ustaz, menyambut ustaz, berteriak, berlomba-lomba, bersalaman. Saya yakin dan percaya pasti ayah emaknya memang mengenalkan dia. Kalau tidak, mana dia kenal ustaz? Jadi kebahagiaan saya malam ini adalah diperkenalkan dengan anak bapak ibu yang insya Allah anak-anak yang soleh dan soleh.